Halo, kali ini aku mau nge-review sebuah exfoliator yang menurut aku dia kira-kira ini boom chart banget. Sebelumnya emang aku udah tahu produk ini udah lama banget dari Netsuhai, tapi belum ada niatan waktu itu untuk membeli. Jadi waktu dia happening banget di TikTok, aku jadi penasaran bagaimana reaksinya di kulit aku yang sensitif acne prone skin ini. So, ini dia reviewnya. Jadi teman-teman kalau misalnya notice hari ini aku pakai eyeliner, aku pakai shadow, walaupun aku nggak bisa sebenarnya eyeliner aku tuh compang-camping kalau kelihatan. Tapi yaudahlah, semoga agak berwarna aja. Tapi aku ngerasa mukaku kayak agak tua gitu. Oke, balik lagi tentang review si The Ordinary. Aku mau intermezzo aja. Kulit aku belakangan ini beruntusan gak udah-udah karena aku ganti remover yang mana removernya mengandung wewangian atau perfume gitu, which is yang gak cocok di aku. Sayang aja sama produknya, sayang kalau dibuang. Jadi yaudahlah, muka aku bertempur. Kemarin udah reda, balik lagi, udah reda, balik lagi, gitu aja. Tapi kita lihat aja gimana, sampai mana titik lelahnya aku. Untuk wajah, aku tuh punya kulit yang berjerawat, acne prone skin type, dan aku bisa bilang wajah aku tuh sensitif. Sebenarnya wajah aku tuh sensitifnya bisa dibilang iya dan enggak. Kalau misalnya aku googling gitu kan gimana tipe atau ciri dari kulit yang sensitif gitu, dan aku tuh punya beberapa poin yang ada di sana. Jadi aku nggak tahu sebenarnya apakah benar-benar aku sensitif atau enggak. Tapi aku tuh emang kalau di bawah matahari gampang banget merah kayak kepiting rebus, terus gampang banget gatel, gampang banget breakout, gampang banget redness atau merah-merah kayak gitu. Terus kalau misalnya gatel, aku garuk itu pasti jadi ruam, kalau enggak bentol kayak digigit nyamuk, tapi size-nya lebih gede dan lebih banyak. Tapi untuk beberapa produk yang sebenarnya tidak dianjurkan digunakan untuk kulit yang sensitif, aku bisa pakai, kayak misalnya The Ordinary ini. Jadi makanya aku agak bingung apakah benar-benar sensitif atau enggak. So aku memutuskan bahwa aku memiliki kulit yang sensitif. Masuk ke review The Ordinary, kita bakalan bahas packaging. Aku bukan tipe orang yang kalau misalnya packaging tuh suka yang rame-rame, enggak. Aku suka yang simple-simple aja, dan The Ordinary itu nge-package dengan sesuatu yang simple. Dan kalau aku lihat apa yang dia tulis di sini adalah sesuatu yang semuanya penting. Kayak misalnya dia masukin directionnya, gimana untuk ngegunainnya, terus ingredientsnya apa aja, semuanya dia masukin. Kemudian untuk bottle, aku selalu suka sama botol yang emang dia slimnya ke atas daripada ke samping ngeblenduk ke samping. Sama dia tipe-tipe botol yang pipet, jadi handy banget gitu. My personal opinion aja sih. Untuk tekstur, dia tuh emang red wine, bener-bener red wine gitu, kinda marun gitu. Aku suka warnanya, menurut aku dia elegan gitu. Tapi aku yakin buat beberapa orang di luar sana pasti warna ini agak mengerikan. Soalnya aku pernah lihat di Twitter ada orang yang minta rekomendasikan exfoliator tapi nggak punya warna yang merah pekat deh, kayak gitu. Dia sih ngomongnya kayak gitu, yang jadi aku langsung waktu pada saat itu mikirnya tuh langsung kayak dia ngomongin The Ordinary, tapi nggak tahu ya, mungkin ada produk-produk yang lagi happening juga atau yang emang berwarna. Soalnya aku juga punya temen waktu ngelihat aku pakai tonernya Wardah yang warna biru itu yang untuk berjerawat, dia aja aku tawarin pakai itu takut karena terlalu biru cenah. Buat aku pribadi aku sih suka aja karena dia terlihat eksklusif dan elegan. Untuk produknya dia kental tuh, dia kental banget tuh, kelihatan deh. Kental banget, bener-bener pekat, dan baunya itu tuh sangat aneh. Seperti biasa, produk-produk yang tidak mengandung wangian itu lebih aman di wajah aku daripada yang memang mengandung wangian. Jadi ya aku lebih suka yang seperti ini. Dan untuk kalau misalnya untuk diaplikasiin itu tuh dia tuh lebih lama nyerapnya ya, lebih lama nyerapnya. Even untuk 10 menit aja dia nggak benar-benar kering di wajah. Jadi ketika waktu diimplementasiin di wajah itu dia masih benar-benar pekat dan kental gitu. Jadi buat orang-orang yang ngerasa nggak puas ketika dia mau cuci muka tapi masih basah gitu di wajahnya, itu pasti agak annoying gitu sih, agak kepuasannya agak terganggu. Karena itu adalah aku gitu, ngerti gak sih maksudnya? Jadi aku tuh adalah tipe orang yang kalau misalnya pakai sesuatu di wajah, khususnya untuk kayak produk-produk exfoliator seperti ini yang cair-cair kayak gini,
terus misalnya masker atau apapun itu yang ditempelin di wajah dan didiamkan. Dan kalau misalnya dia tidak benar-benar kering gitu waktu aku mau cuci muka, itu tuh merasa nggak nyaman, kayak aduh udah belum ya, karena aku lebih suka sama produk-produk yang nyerap di wajah even dia bakalan dicuci gitu. Tapi kalau misalnya ini tuh enggak, jadi walaupun 10 menit dia belum benar-benar kering. Dan kalau misalnya digosok lama-lama itu dia kayak ada sedikit berbusa gitu, aku nggak tahu itu apakah busa atau apa gitu, tapi dia seperti ada yang berbusa. Waktu itu aku beli di Shopee dengan harga 250.000 atau 260.000 kurang lebih. Tapi kalau misalnya kita lihat di websitenya itu seharga $9 kalau aku nggak salah ingat. Kalau misalnya dirupiahin itu cuma sekitar 120 atau sampai 130 ribuan. Mungkin udah nyampe di Indonesia kena pajak dan sebagainya, tambah lagi waktu kemarin lagi viral banget, otomatis harganya bakalan dinaikin sama para penjual. Itu biasa, itu bisnis. Nah, untuk pemakaiannya teman-teman tinggal tetesin ke telapak tangan, kemudian disebarin ke seluruh wajah dan leher dan dia diamkan selama 10 menit. Dan jangan lupa kondisi wajah itu harus dalam keadaan kering. Untuk pemakaian The Ordinary ini aku pakai selama lebih kurang 5 kali atau sama dengan 2 minggu lebih dikit, karena emang aku memutuskan untuk udah kayak cukup deh kayak gitu untuk melihat bagaimana reaksi yang diberikan terhadap The Ordinary. Dan untuk pemakaian pertama itu aku nggak ngerasa terlalu gimana-gimana, karena emang aku makainya cukup 5 tetes doang gitu untuk uji pemakaian aja gitu. Karena kalau misalnya kita pakai banyak-banyak kan aku terlalu takut kan, maksudnya kayak belum tahu nih gimana reaksinya, jadi aku pakein cukup 5 tetes aja dan itu udah aku sebarin ke wajah dan leher. Untuk hasil, karena memang waktu itu komedo aku nggak terlalu banyak, terus juga aku emang gak lagi beruntusan waktu pemakaian pertama, jadi nggak terlalu kelihatan. Aku pakai setiap hari Senin Kamis. Jadi kalau day one itu adalah hari Senin, makanya pemakaian kedua adalah hari Kamis. Dan waktu di hari Kamis itu tuh aku pakein dan besok paginya boom. Yang kalian bisa lihat kan gimana hasilnya, luar biasa, dewa banget gak sih? Jadi dia tuh ketika kita ada jerawat yang masih merah ya, ini masih merah ya, yang ketika dia masih merah kayak gitu tuh dia angkat gitu, dia buang jerawatnya sampai seakar-akarnya. Nah aku tuh habis jerawatan itu seringnya bekasnya tuh merah daripada hitam. Jadi waktu itu aku pakein si The Ordinary di wajah aku yang masih berjerawat kayak gitu, itu dia ambil jerawatnya, dia ambil bekasnya, temen-temen bisa lihat kan nggak ada merah-merahnya kayak gitu. Tapi untuk si dark spotnya dia nggak langsung hilang, bahkan di pemakaian terakhir pun, bahkan sampai detik ini tadi aku ada ambil foto di jidat aku yang dark spotnya itu masih ada, walaupun aslinya itu lebih tersamarkan, maksudnya nggak setebal yang kayak kemarin. Jadi aku bisa simpulin bahwa untuk jerawat dan bekasnya yang masih merah itu dia ampuh banget, luar biasa banget. Tapi untuk dark spot dia masih memakan waktu yang lebih lama. Efek lainnya dari yang aku suka pakai dia adalah biasanya kalau kita exfoliate wajah kan pasti ada rasa kulit itu kering gitu, atau enggak ada efek ketarik dikit-dikit aja, bahkan sampai terkadang wajah kita tuh ada putih-putih gitu, kayak ya udah efek itu kering aja gitu abis exfoliate wajah. Tapi enggak, pakai dia tuh nggak ada efek-efek yang seperti itu, bahkan kita tuh wajahnya dikasih kekenyalan dan kelembapan. Dan selanjutnya untuk ngebersihin komedo, dia emang nendang banget menurut aku. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kayak aku nih makanya di hari Senin dan Kamis gitu kan, kalau misalnya aku pakai Senin, entar di hari Kamisnya sampai bertahan di hari Kamisnya juga komedo aku tuh masih tipis gitu, khususnya untuk di daerah hidung dan dekat pipi itu yang emang ladangnya komedo itu dia masih jaga aja komedonya gitu. Kalaupun ada tuh yang nggak banyak-banyak banget gitu, masih yang bisa ditolerin gitu. Tapi yang jelas kebersihan wajah kita tuh masih lebih lama ketika pakai dia gitu. Terus selanjutnya kayak yang udah aku bilang, emang kondisi wajah aku sekarang ini emang lagi beruntusan parah banget. Jadi kayak beruntusan hilang gitu. Kalau misalnya dia pakein keberuntusan yang emang gak terlalu banyak, dia tuh bener-bener ngurangin tekstur dari si beruntusan ini. Tapi kalau misalnya si beruntusannya banyak banget, dia tetap ngurangin sih. Tapi dia butuh setidaknya 2 kali untuk benerin si teksturnya itu dari si beruntusan itu ya. Kalau misalnya juga jerawatnya masih merah-merah gitu tuh, bekasnya dia bakalan tendang lah udah. Tapi kalau misalnya bekasnya hitam atau dark spot yang kayak aku omongin tadi, emang dia agak lama. Tapi di balik itu semua ada ketidaknyamanan ketika menggunakan dia. Sangat-sangat tidak nyaman. Kalau teman-teman tahu atau pernah nyoba ngolesin minyak zaitun di wajah, itu rasanya kurang lebih kayak make The Ordinary. Jadi tuh kayak yang gak nyaman gitu, kayak wajahnya itu ditempelin minyak banyak gitu, terus
kayak risih, pengen ngebersihin aja cepet-cepet gitu. Jadi si The Ordinary ini kalau dipakai tuh nyamannya sangat-sangat, tingkat kenyamanannya sangat-sangat rendah sih buat aku. Dan kalau misalnya kita tuh lagi ada jerawatan aktif gitu, luar biasa itu cekat-cekit itu kayak det kerasa banget dan perih banget. Tapi ya kalau misalnya mengingat hasilnya tadi, ya udah lupa aja gitu dengan rasa tidak nyaman yang dia berikan. So far buat aku pribadi, dengan kulit aku yang gampang iritasi ini masih dibilang kategori aman, tapi teman-teman harus pintar-pintar ngukurnya. Itu semua tergantung dengan banyaknya jumlah pemakaian yang teman-teman pakai dan seberapa banyak tetesan yang teman-teman pakai di wajah. Karena waktu aku pakai 5 tetes aja untuk wajah dan leher itu kerasa cekak-cekitnya, kerasa perih-perihnya itu nggak terlalu kerasa. Tapi kalau misalnya dari pipet itu aku langsung tempelin ke wajah, itu tuh hasilnya kan pasti lebih banyak lah ya daripada cuma 5 tetes itu. Jadi itu tingkat kenyamanannya sangat rendah sekali. Jadi kalau misalnya teman-teman emang kulitnya sensitif, masih bisa dipakai, menurut aku masih bisa dipakai, tapi dengan komposisi yang sedikit aja, jangan banyak-banyak banget. Dan kalau memang niatannya untuk pakai rutin, aku saranin 1 minggu sekali aja sih untuk kulit sensitif. Atau enggak emang kalau teman-teman tetap kekeh mau pakai 1 minggu 2 kali, aku saranin selang-seling. Jadi minggu ini kalau udah pakai 2 kali, minggu selanjutnya pakai 1 minggu sekali aja, karena dia pada akhirnya memberikan kesan wajah kita itu terlalu kayak gimana ya, di aku tuh kayak rasanya terlalu ke exfoliate aja gitu, jadinya malah dehidrasi gitu wajah aku. Jadi untuk teman-teman yang emang tetap pengen coba, aku anjurin itu tadi sih, jangan terlalu banyak, tentuin aja berapa tetes yang mau dipakai, kemudian kalau bisa 1 minggu sekali atau nggak diselang-selingin, pintar-pintar aja tapi jangan terlampau sering. Dan jangan lupa besoknya pakai sunscreen. Dan juga jangan lupa kalau udah pakai si The Ordinary peeling ini, jangan pakai exfoliate lainnya menurut aku ya, karena nanti wajahnya terlalu terexfoliate itu sangat tidak baik. Dan jangan pakai produk-produk yang aktif juga, jadi jangan mengandung AHA, BHA, PHA, walaupun aku nggak nemu sih di websitenya ada ngomong hal yang kayak gitu juga atau enggak, tapi yang jelas aku melakukan atau mentreatment dia seperti kompetitornya aja. Jadi kalau misalnya kompetitornya bilang nggak boleh pakai sesuatu yang sejenis AHA, BHA, PHA, retinol, kemudian niacinamide dengan range berapa jam gitu, aku bener-bener terapin kayak si kompetitornya aja. But overall buat hasil, it's totally awesome for me. I freaking love about this product. So far kalau emang teman-teman mau ngeberesin wajah dan hasilnya nendang, si Ordinary ini menurut aku pilihan yang cukup bisa atau layak dipertimbangkan sih, karena emang hasilnya emang bagus banget. Misalnya ada pertanyaan, kok hasilnya kayak gitu doang kak, maksudnya kok dikit banget sih benefitnya bla 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 bla. Menurut aku yang significantly yang berubah ketika aku pakai The Ordinary ini adalah itu. Jadi aku nggak mungkin mengada-ada reaksi yang diberikan The Ordinary ini terhadap kulit aku. Jadi emang itulah hasil yang aku dapetin selama pemakaian 5 kali untuk The Ordinary ini. Jadi aku rasa cuman itu aja yang bisa aku sharing ke teman-teman selama pemakaian ini dan bagaimana reaksinya di kulit aku yang sensitif ini. Semoga bermanfaat and see you, bye bye.